Bapak. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya cukup jelas ya Pak Gun. Jelas Bapak. Pak Gun, Jelas baik. Bapak. Baik. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan dari BSK maupun kantor wilayah yang pada hari ini mengikuti kegiatan rutin tiap minggu. Dan ini merupakan salah satu upaya BSK dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan sejumlah kegiatan BSK setelah bertransformasi dari lembaga penelitian, maka kita ingin melakukan penguatan-penguatan dengan eh, eh, menyelenggarakan sejumlah, katakanlah, in-house training, diskusi, maupun kegiatan-kegiatan lain dalam rangka kita berbagi informasi, terutama terkait dengan teman-teman di kantor wilayah yang nantinya juga akan melaksanakan sebagian tugas dari BSK. Dan hari ini barangkali kita akan mendengarkan dari Mas Fedian terkait dengan bagaimana model pengumpulan data. Yang saya harapkan memang serba sedikit Mas Fedian juga menyinggung tentang bagaimana kaitannya antara pengambilan data ini dengan public atau policy analysis yang nantinya akan dibuat. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Fedian yang hari ini akan memaparkan. Saya mengikuti sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi yang menarik dari teman-teman semua. Terima kasih. Dilanjutkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Selanjutnya kami persilakan Mas Fedian untuk memaparkan. Terima kasih. Mungkin PPT-nya. Oke, apakah teman-teman yang di Zoom sudah melihat PPT-nya? Sudah berarti. Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan, saya Fedian dari BSK Hukum dan HAM. Kali ini saya didapat tugas untuk eh, membagi, men-sharing tentang pengalaman saya dan pengetahuan saya terkait tentang pengambilan data survei, pengambilan data melalui survei spesifiknya dengan menggunakan kuesioner. Sebelumnya saya terima kasih Pak Kepala Badan eh, atas kepercayaannya. Mungkin kita langsung saja. Jadi masih awal. Jadi pertama yang ingin kenapa saya mengambil ini ada dalam judul ini strategi pengambilan data survei kuesioner. Jadi sebenarnya ada dua, pertama bagian strateginya dan yang kedua itu adalah bagian kuesionernya. Bagaimana dalam kita di sini dalam artian adalah BSK dan juga kepanjangan tangan kita di Kanwil berstrategi dalam satu apakah mensukseskan eh, kebijakan yang sudah ada atau mensukseskan rancangan kebijakan yang ingin dicapai. Mensukseskan di sini bukan hanya saya garis bawahi, bukan hanya perkara apakah itu jadi. Apakah rancangan Permen Kumham itu jadi Permen Kumham? Bukan itu definisi sukses. Definisi sukses dalam kebijakan itulah bagaimana kebijakan yang dibuat itu memang sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan.
kebutuhannya pun juga itu banyak tanda tanyanya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan di pusat kah? Kebutuhan di daerah kah? Kebutuhan di UPT kah? Atau kebutuhan masyarakat kah? Nah, itu yang kita garis bawahi, mensukseskan. Bagaimana strategi kita mensukseskan pengambilan kebijakan atau pembuatan kebijakan atau kebijakan itu sendiri menggunakan metode pengambilan data melalui survei dalam konteks ini, terutama dalam konteks kuesioner. Oke, lanjut. Eh, saya berangkatnya dari sini. Ini berangkat dari nomenklatur atau nama organisasi kita sekarang, yaitu adalah Badan Strategi Kebijakan. Mungkin ini mungkin sedikit pelajaran. Sebelumnya kita kan sebelumnya kami dan kita juga itu bernama Balitbank, tapi ya menurut observasi saya terkadang kita fokus pada lead-nya, lupa dengan banknya, pengembangannya, bahwa bagaimana penelitian itu harus berkembang. Bukan hanya selesai penelitian kita selesai jadi bikin ada dokumennya, tapi dikembangkan. Pengembangan ini juga bukan hanya seharusnya ya at the time itu sudah lewat. Jadi sekarang kita menjadi BSK Hukum dan HAM Strategi Kebijakan, bahwa kita jangan hanya fokus pada kebijakannya, tapi juga kita harus fokus dengan strateginya. Di mana seperti tadi saya bilang, strategi di sini adalah bagaimana mensukseskan rancangan ataupun kebijakan yang sudah ada. Ya, seperti tadi, rancangan bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan yang memang akan terdampak pada kebijakan tersebut. Oke, next. Nah, ini agendanya. Pertama, kita akan bertanya, strategi itu apa sih? Kita sering dengar, oh ya kita ini posisinya strategis gitu, ini posisinya bagus. Kita, oh ya kita berstrategi, tapi pengertian strategi itu sendiri apa sih? Kita harus tahu strategi dulu, baru kita tahu apa yang disebut dengan strategis. Sama seperti misalnya bersih dengan kebersihan. Kita harus tahu bagaimana bersih itu dulu, baru kita bisa tahu yang disebut dengan kebersihan. Nah, dari situ kita coba berangkat. Yang kedua, survei. Ini kalau kita berbicara ya, mungkin ini dalam konteks military terms, apa istilah-istilah militer mungkin sedikit. Kalau lebih paham, misalnya kan ada taktik, ada strategi. Nah, bedanya itu apa? Strategi itu ya, nah itu nanti kita jawab bagaimana survei ini akan kita anggap sebagai taktiknya, bagian dari strategi tadi. Makanya kita harus tahu dulu strateginya seperti apa, baru kita tahu taktik yang mau kita pilih, yang kita gunakan seperti apa. Yang ketiga adalah ya strategi dengan survei. Dan yang keempat, metode surveinya. Yang kelima, contoh atau pengalaman saya dalam menggunakannya. Oke, next. Nah, pertama strategi itu sendiri banyak sebenarnya definisinya. Namun saya ambil satu yang paling compact atau yang paling padat, yaitu strategi adalah pembuatan sebuah posisi yang unik, hanya kita saja atau hanya organisasi itu saja, dan juga itu berharga. Dia bukan hanya unik lalu ya sudah dia hanya unik gitu, tapi tidak ada value-nya, tapi dia harus valuable, dia harus berharga, yang dimana itu melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana tujuannya itu adalah menciptakan sebuah posisi yang unik dan juga berharga yang dengan menggunakan berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Next. Nah, yang kedua itu adalah survei. Survei itu adalah metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data masa lampau, saat ini, yang tentang keyakinan, pendapat, kepercayaan, atau yang diyakini, karakteristik, perilaku, dan lain-lain kepada sebuah sampel tertentu dari populasi tertentu dengan teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi atau wawancara, ada kuesioner yang dia memang tidak mendalam. Dia tidak metode ini memang berbeda dengan wawancara in depth yang memang benar sangat
ya sesuai namanya wawancara mendalam. Jadi kita banyak sekali mengulas misalnya kita mewawancara 1-2 orang terus kita banyak, tapi enggak, survei atau terutama kuesioner itu memang sasarannya banyak, yang dimana hasil penelitian atau hasil analisisnya itu cenderung digeneralkan. Jadi dalam artian orang Kumham, saya seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan survei terhadap misalnya orang-orang Kumham misalnya. Next. Nah, terus lalu apa ketika strategi dengan taktiknya kita sudah punya nih? Maka terus apa kalau kita sudah punya strateginya, sudah punya survei, berarti kita adalah usaha kita untuk membuat atau menciptakan posisi yang unik dan berharga tadi melalui pengambilan data yang diambil dari populasi tertentu, kita yang tentukan, dan teknik pengambilan data yang tidak terlalu mendalam, dan kita generalkan bahwa kita misalnya mengambil sampel dari 10, kita ngambil 2, kita bilang itu sudah mewakili yang 10. Seperti itu kira-kira. Itu ada strateginya. Nah, uh, selanjutnya ini ada metode survei. Sebenarnya banyak. Tapi untuk relevansi dan menyingkat waktu, saya ambil 2 berdasarkan Food and FAO. Itu ada langsung dan daring. Daring ini memang relatif baru karena sebelumnya by phone, melalui telepon, kalau mungkin atau by mail berdasarkan surat itu dikirim ke rumah terus kita kirim balik. Tapi karena itu sudah tidak relevan lagi, saya ambil 2, pertama langsung dan daring. Itu ada pro dan kontranya. Memang masing-masing ada benefit dan disadvantage-nya. Yang pertama, kalau misalnya langsung, pro-nya di sini keuntungannya itu adalah tingkat respon yang baik. Karena yang respondennya ya ada di depan muka kita, kita berbicara, kita berdiskusi, biasanya dia akan lebih engagement. Terus yang kedua, rentang waktu itu bisa lebih lama, karena memang tidak ada, hampir biasanya tidak ada batasan, atau misalnya sejam, 2 jam, yang mungkin itu sudah cukup. Dan yang ketiga, ada attitude responden yang bisa diobservasi. Jadi selain kita melakukan interview, kita juga melakukan observasi, melihat, ketika kita tanya ini kok kenapa respondennya, kenapa misalnya kok dia agak gelisah. Kalau kita bilang tanya ini kenapa respondennya senang, nah itu kan kita bisa nilai. Tapi ada kontranya, biayanya lebih mahal. Ya tentu seperti kita juga DL itu pasti akan jauh lebih mahal. Misalnya ke daerah, waktu lebih lama, ya seperti itu, karena kita juga misalnya di satu daerah kita harus banyak, berarti juga orangnya lebih banyak dan waktu lebih lama. Dan yang ketiga adalah menimbulkan sampel yang tidak representatif. Seperti tadi, karena biayanya mahal, ya tidak mungkin, dan waktu juga yang lama, tidak mungkin kita DL ke 33 kanwil, 34 33 kanwil misalnya untuk satu kajian. Berarti ada 33 minggu, kayaknya nggak diizinkan Pak Kaban, jadi tidak mungkin juga. Nah, itu salah satunya. Jadi misalnya kita mengambil hanya yang di Jabar misalnya, tapi apakah yang di Jabar itu permasalahannya sama dengan yang misalnya yang di Manado gitu, dengan kultur, sosial kultur, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang tidak relatif berbeda jauh. Nah, itu apakah bisa hasil wawancara kita yang kita ambil di Jabar itu merepresentasikan misalnya teman-teman yang ada di Manado, contohnya. Ada juga metode kedua, daring. Daring di sini bisa by mail atau misalnya pakai e-kuesioner. Ya Pak, keuntungannya pasti biaya lebih rendah. Dan yang kedua, automasi dan real time access. Kita bisa ngecek kapan siapa sudah ngisi, berapa sudah ngisi, itu bisa langsung kita cek. Terus ada fleksibilitas desain. Desainnya itu karena kita tidak mungkin menanyakan sesuatu itu terlalu banyak atau juga terlalu kompleks, maka kita harus membuat itu menjadi sedikit lebih simpel. Makanya untuk desainnya itu sendiri menjadi lebih fleksibel dan responden lebih terbuka. Apalagi kalau surveinya ketika tidak menanyakan informasi bersifatnya pribadi. Dia jabatannya apa, NIP-nya berapa, yang kalau misalnya kira-kira kalau saya ngomong lebih terbuka, mungkin saya bisa dipindahkan mungkin atau seperti lain. Nah, itu karena tidak berhadapan langsung biasanya cenderung lebih terbuka, dan tapi kontranya adalah sampel dan kesediaan responden itu terbatas. Ada
permasalahan kerjasama karena belum tentu seluruh responden kita itu mengerti dengan apa yang kita tanyakan atau pemilihan bahasa yang terkadang makna di kita dengan makna teman-teman yang di tempat lain itu akan berbeda misalnya. Dan yang ketiga adalah tidak dapat melakukan follow up question, tentu ya karena kita tidak berhadapan langsung, jadi itu one time activities. Oke, next. Nah, ini adalah contoh yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu 2 minggu yang lalu itu ikut yang kegiatan yang pembicaranya Sabrina itu tentang misalnya ada siklus kebijakan beli handphone, itu maksudnya ada agenda settingnya apa, formulasinya apa, implementasinya apa, dan misalnya evaluasinya apa. Itu satu case. Tapi seringkali kita menemukan dikasih kerjaan atau menemukan permasalahan yang dimana kalau itu tidak bisa begitu dengan gampangnya itu dimasukkan dalam satu siklus yang sama, atau kita tentukan siklus itu ini agenda setting, nggak bisa. Seringkali kita seperti itu. Nah, ini yang saya hadapi terkait tentang kajian tentang TPI, perubahan Permenkumham 44 2015 tentang pemeriksaan tata cara pemeriksaan di keluar masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Pertama itu ada 5 isu yang diangkat, yang dimana 5 ini memang semuanya memang tentang TPI, tapi substansinya cukup berbeda. Yang pertama itu adalah penggunaan AutoGATE, yang dimana kalau kita masukkan dalam siklus tadi, itu masuknya evaluasi. Yang kedua, pelintas anak tanpa pendamping, itu tahapannya itu diformulasi. Yang ketiga adalah tanda masuk bagi awak alat angkut asing, itu di tahapan implementasi. Di 4 adalah area imigrasi, itu adalah evaluasi, dan terkait analis perlintasan dan tindakan analisis perlintasan itu agenda setting. Kalau misalnya 2 minggu lalu ibaratnya kita bingung beli handphone, nah sekarang di saat bersamaan selain kita bingung beli handphone, kita harus servis mobil, kita harus cat rumah karena sudah jelek misalnya, terus kita harus nyewa orang untuk renov rumah misalnya, dan juga kita harus juga misalnya beli modem dan lain-lain. Jadi ini in package. Nah, yang saya temukan adalah ketika itu data awal itu yang dimiliki sangat sedikit. Ketika ya tentang AutoGATE, tentang masing-masing itu sangat sedikit, sangat ya kita hanya dapat, terus kita minta penjelasan pun juga bingung yang meminta itu terbatas. Jadi ketika kita tanya, karena ini tentang TPI, ada 183 tahun waktu itu di Kepmen baru nambah sekitar 180-an, tapi saat ini saya bilang 183 mengikuti Kepmen sebelumnya. Itu juga terbatas. Ketika kami bertanya tentang kelima itu kepada yang di pusat, itu juga sedikit. Contohnya itu pasti contoh-contoh yang di TPI besar seperti Ngurah Rai, Batam, Medan, Surabaya. Seperti tadi saya bilang, apakah yang kelima ini bisa merepresentasikan seluruhnya? Nah, itu ada beberapa karakteristik yang terlalu ekstrim yang dimana itu tidak bisa. Dan juga terfragmentasi ini juga dia terpisah-pisah, ada yang harus ke direktorat ini, direktorat itu, yang lain yang tidak tersentralkan, yang dimana bagi kami tim yang melakukan kajian itu juga sebuah tantangan. Selanjutnya, jadi kami memilih metode kuesioner. Sebenarnya mungkin saya tambahkan lagi bahwa kenapa metode kuesioner ini kami pilih, karena audiensnya atau respondennya itu jumlahnya banyak, 183 responden. Kalau ini jumlah itu sebenarnya relatif ya. Misalnya ketika misalnya hanya 5 yang responden atau tempat pengambilan data yang akan kita ambil misalnya, ya kalau cuma sekedar 5-nya disamperin saja. Itu tidak usah pakai kuesioner karena hanya 5. Toh juga kita juga
pengambilan data 5 provinsi atau 5 tempat itu juga rata-rata kita kan segitu 4, 5, 4, 5. Ya itu tidak usah pakai kuesioner. Tapi kalau misalnya memang pengambilan data cukup, satu dari sisi geografis luas, yang kedua juga mereka tersebar jauh, dan yang ketiga juga misalnya jumlahnya cukup banyak yang tidak mungkin juga kita interview satu per satu, maka pilihan survei ini pilihan yang tepat. Eh, Pilihan yang tepat, dan yang kedua representasinya akan menjadi lebih baik. Jadi ketika saya mendapat data, saya bilang, Pak, dari 183 ini yang ngomong ini 170 TPI loh Pak. Yang ngomong bahwa misalnya A gitu. Nanti saya akan berikan contoh bahwa tidak boleh ada pelintas anak tanpa pendamping karena berbahaya Pak, kami di TPI ini ngelihat kalau menurut kami berbahaya kalau TPI kami ini 170 yang mengatakan seperti itu, maka para pengambil kebijakan pun akan mendapatkan informasi yang baik. Karena sering beberapa kritik juga terkadang bahwa kebijakan yang dibuat oleh kementerian kita ini bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan di tempat-tempat yang bagus atau tempat-tempat dengan fasilitas yang baik, misalnya contoh seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, dan Medan, tapi ketika itu kita terapkan juga di tempat-tempat lain, misalnya di UPT dengan tantangan yang berbeda, tantangan misalnya contohnya geografis, sosiokultural, atau misalnya infrastruktur tidak ada sinyal, tapi misalnya disuruh semua online gitu, itu kan juga. Nah maka dari situ juga kami berusaha, kami pikir kami bisa menggunakan metode survei tersebut. Tapi survei ini juga tadi karena ada minim data, terfragmentasi, kami sendiri sebenarnya kalau ditanya awalnya itu ini mau ngapain juga bingung karena informasinya terlalu sedikit. Nah, makanya kami akhirnya kami membagi kegiatan kami ini menjadi 3 tahap. Pertama, tahap 1 adalah interview, tahap 2 adalah kuesioner terbuka, dan tahap ketiga adalah kuesioner tertutup. Tahap pertama ini kami mendatangi langsung TPI yang kami anggap dapat merepresentasikan secara umum dulu, bukan secara spesifik, secara umum. Dari 5 kanim ini, mungkin tambahan TPI kan ada 3 jenis, TPI darat, laut, dan udara. Kami mengambil 5 kanim yang bisa merepresentasikan dulu ke 3 jenis TPI tersebut. Di 5 kanim tersebut kami ke Suta, ke Ngurah Rai, ke Batam, Ngurah Rai, Batam, Denpasar, satu lagi karena ada TPI khusus di sana, dan Batam, Suta, Bali, Denpasar. Oh ya, satu lagi apa, apa bandara satu lagi apa? Jakarta. Halim, di Halim satu lagi. Itu dan satu lagi di Entikong, sorry. Itu yang mewakili daratnya, yang lautnya itu kami pilih Batam, yang udaranya kami pilih Suta dan Ngurah Rai. Kami interview, kami datang langsung, kami melakukan observasi. Nah, dari jawaban-jawaban dan hasil observasi kami kuesioner itu kami bungkus lagi, kami kirim ke 15 kanim lain yang tidak bisa kami datangi, terutama ke kanim-kanim seperti Papua, seperti Jayapura, Merauke, NTT, Atambua, terus di Nunukan dan yang lain, untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas. Bukan hanya seperti tadi, oke, kami dapat nih gambarannya gitu. Karena masalahnya kami bukan orang imigrasi, jadi kami tidak punya bayangan bagaimana memeriksa orang di TPI tersebut. Di 5 tadi itulah kami melihat dulu, oh seperti ini nih. Nah, dari hasil observasi dan kuesioner kami tadi, pertanyaan kami kirim lagi kuesioner itu ke kanim-kanim yang tidak bisa kami kunjungi. Pertanyaan masih sama, pertanyaannya open-ended. Nah, setelah itu hasil dari kuesioner itu kami buat kuesioner tahap kedua yang pertanyaannya itu hanya ya tidak, setuju tidak setuju. Dari mana kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu? Itu dari jawaban teman-teman yang di 15 kanim sebelumnya. Jadi
Mungkin bisa dibuka kuesionernya, Ber. Ini adalah kuesioner yang kami bikin. Ini adalah kuesioner tahap 1 yang kami kirim, kami tanyakan dan juga kami kirim ke di tahap 1 dan di tahap 2, di mana mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Oke, ini bisa di zoom nggak sih biar tulisan. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari pertanyaan itu ada pertanyaan bagaimana, dan kalau bagaimana pertanyaannya dan jawabannya itu terserah dari responden di sana. Bagaimana pendapat Ibu terkait penggunaan AutoGate? Salah satu menulis adalah bahwa AutoGate itu tidak dibutuhkan di tempat kami, Pak, karena uh, pelintasnya terlalu sedikit. Capek ngurusin AutoGate-nya, maintenance-nya, ngejagainnya supaya nggak di-bradle misalnya. Jadi di tempat kami tidak butuh, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa pertanyaan-pertanyaannya adalah sifatnya terbuka. Yang ditanya boleh menjawab apapun dan bagaimanapun menurut mereka itu benar jawabannya. Atau kami minta itu dijelaskan seperti nomor 2 bagian apa. Terus menurut Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya itu sifatnya pertanyaan terbuka. Oke, di bawah lagi. eh, Nah, seperti bawah lagi. Nah, seperti ini mohon ceritakan di bawah lagi. Nah, itu tadi sebelumnya. Nah, wait up. Nah, contohnya ini contoh pertanyaannya itu masih terbuka. Mohon ceritakan. Jadi Bapak Ibu responden ini menceritakan pengalaman dia seperti apa ketika bertugas dan lain-lain. Jadi itu bisa jawabannya ada yang sangat rajin menjawabnya itu sampai 3 paragraf, 5 paragraf. Itu bisa jadi satu esai sendiri. Ada juga yang juga macam-macam. Seperti jawabannya masih terbuka. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman tersebut, kami mencari kesamaan dari mayoritas jawaban tersebut. Apa nih yang sama dari 15 kanim tadi? Apakah mereka sama-sama tidak setuju misalnya tidak boleh ada pelintas anak tanpa pendamping misalnya. Kita bisa lihat nih mana yang rata-rata tidak mau pelintas anak tanpa pendamping itu, eh, yang tidak setuju boleh pelintas anak tanpa pendamping misalnya. Ternyata teman-teman itu yang ada di TPI darat, yang ada di perbatasan, terutama perbatasan Malaysia, karena takut rata-rata human trafficking, TPPO misalnya seperti itu. Nah, dari situ, dari jawaban-jawaban 5 dan 15 kanim tadi, kami mengumpulkan kesamaannya, yang dimana pertanyaan itu kami convert bahwa menjadi pertanyaan yang sifatnya tertutup. Pertanyaan tertutup ini pilihan ganda. Jadi ya, tidak setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Bawah, Ber. Nah, ini adalah kuesionernya yang di tahap kedua. Bawah lagi. Ini pengenalan. Bawah lagi. Ini bawah lagi. Nah, bawah lagi, bawah lagi. Up. Sorry, bawah lagi, bawah lagi. Nah, ini contohnya kami di sini sudah sangat spesifik. Melihat itu misalnya apakah pelintasnya ada berapa? Tidak ada pelintas 1 sampai 100. Kami memberikan pilihan dan tidak memberikan pilihan, tidak, responden ini tidak bisa memilih di luar pilihan yang kami berikan, karena itu juga untuk melimitasi supaya mengolah datanya gampang, karena ada 183 TPI yang kami survei. Jadi untuk melimitasi dan juga meringankan pekerjaan itu kami batasi. Lanjut di bawahnya. Bawah lagi, bawah lagi. Up. Nah, seperti ini pertanyaannya itu adalah sebaiknya mekanisme contohnya adalah pemberitahuan kedatangan keberangkatan dilakukan secara manual atau elektronik, karena beberapa tempat Kanim itu meminta itu harus secara manual, tapi beberapa Kanim itu juga memintanya secara elektronik.
Nah, dari pilih jawaban tadi di yang pertama tadi kami tanyakan tapi secara general ke seluruh TPI yang ada di Indonesia, bagaimana pendapatnya. Oke, balik ke PPT Ber. Nah, jadi tahap ketiga setelah kami mendapatkan eh, jawaban tadi, kami convert itu kuesioner tertutup ke ada 85 kanim TPI, tapi sayangnya hanya 78 yang mengisi waktu itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk tampilan raw datanya. Ini mungkin terlalu kecil memang. Misalnya contohnya yang mengisi dia dari, oh bisa di zoom. Misalnya, ya ini contoh tampilan datanya di drag. Nah, ini misalnya dia dari Kanwil Papua, tugas Kanem kelas 1 Jayapura, TPI-nya berapa, di TPI mana, rata-rata pelintasnya berapa, bandar udara mana, sorry, dia di bandar di TPI jenis apa, itu ke sebelah kanan atau kiri sih berarti ini, kegeser ke, nah ya, misalnya di situ ada berapakah jumlah konter imigrasi Anda. Nah, ini adalah bentuk tampilan raw datanya, yang di mana udah oke Ber. Itu ada juga dari PLB dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah tampilan data olahannya. Bahwa misalnya ini terkait tentang analisis. Jadi mungkin saya sedikit cerita sedikit bahwa ada mau dibuat analis perlintasan di Dijen Imigrasi ingin membuat analis perlintasan. Tapi ketika kami bertanya apakah ini mau mau JFT atau mau pelatihan, mereka masih belum tahu, masih belum jelas. Dan yang kedua, kami tanya skillnya apa yang dibutuhkan. Mereka belum tahu juga katanya. Nah, oleh sebab itu Dijen Imigrasi meminta bantuan kira-kira mencari skillnya. Nah, tadi dari survei tadi kami mensurvei 143 TPI bahwa ternyata TPI ini butuh misalnya 11 skill bagi pegawainya yang di tempat yang akan bertindak sebagai analis perintasan, di mana kami bisa merengnya. Oh, ternyata yang paling urgen menurut teman-teman di TPI itu adalah misalnya analisis fraud dokumen. Inilah hasil survei ini yang kami berikan kepada Dijen Imigrasi. Pak, yang paling penting bagi teman-teman di TPI, 96% itu bilangnya analis fraud dokumen, Pak. Saya sempat ketika menjelaskannya ke imigrasi waktu itu memang mereka saya pikir justru analisis sidik jari Mas yang akan tinggi gitu. Oh enggak Pak, yang paling tinggi itu fraud dokumen karena ternyata potensi fraud dokumen itu tinggi sekali di TPI. Beberapa hal yang teman-teman di pusat itu tidak dapat itu didapatkan melalui metode survei ini. Lanjut Ber. Ini dia adalah contoh kedua. Kita ini tampilan datanya ini terkait tentang lab forensics di mana lab forensik ini mau ditaruh di Kanim atau di TPI. Seperti tadi saya bilang bahwa setiap Kanim dan TPI punya karakteristik yang berbeda, jadi jangan disamakan. Kami menanyakan kira-kira lab ini ditaruhnya di kantor imigrasinya atau di TPI-nya. Nah, di situ kita bisa melihat misalnya teman-teman di bandar udara cenderung ingin ditaruhnya di TPI, bukan di bandar udara. Oh, kenapa? Karena misalnya bandar udara kan rata-rata fasilitas sudah bagus, fasilitas keamanan dan lain-lain. Jadi mereka pede kalau naruh benda-benda lab forensik itu di bandara misalnya. Eh, tapi misalnya teman-teman di PLB Nasional Perairan itu justru maunya di tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan PLB Nasional Darat itu maunya di kantor imigrasi. Kenapa? Karena TPI-nya itu tidak punya fasilitas yang bahkan ada beberapa TPI yang saya datangi bahkan gedungnya sebenarnya tidak ada gitu. Ada petugas tapi tidak ada gedung dan di situ juga tidak mungkin kita melakukan menyimpan saja tidak mungkin, membawa ke sana saja hampir tidak mungkin, apalagi menyimpannya. Makanya misalnya teman-teman yang bekerja di PLB Nasional Darat itu maunya
ditaruh di Kanim saja. Nah, itu yang kita beritahu ke stakeholder Dijen Imigrasi bahwa ketika Bapak mau bikin kebijakan tentang lab forensik, karakteristiknya berbeda, Pak. Jadi jangan disamakan, jangan semuanya ditaruh di Kanim gitu. Karena ada beberapa Kanim TPA, bukan beberapa sih, banyak TPI atau Kanim yang jaraknya itu 8 jam. Perjalanan itu 8 jam. Apakah mungkin seseorang bermasalah, ya karena dia di TPI, pasti permasalahan itu ada di TPI, terus dia 8 jam ke kantor dulu, habis itu 8 jam lagi dia baru balik ke TPI untuk menyerahkan paspor yang bermasalah tadi. Jadi kan tidak mungkin. Makanya beberapa di Nasional Darat itu ada juga yang menuliskan di TPI-nya, bukan di Kanimnya, karena jaraknya lumayan sangat jauh. Dan biasanya itu dan kalau kami lihat patternnya TPI-nya juga sudah lumayan bagus. Jadi fasilitasnya juga sudah lumayan lah untuk menyimpan barang-barang lab forensik. Next. Nah, ini juga tampilan data AutoGate. Kami juga mengatakan bahwa iya Pak, ini kami mau pengadaan AutoGate 33 titik gitu. Oh, di mana saja Pak? Waktu itu saya tanya. Itu yang kami belum tahu. Bagaimana bisa Bapak sudah tahu jumlah 33 AutoGate, tapi nggak tahu taruhnya di mana. Bagaimana pengadaan itu terjadi? Nah, makanya itu di AutoGate saya bertanya dengan teman-teman di TPI. Pertanyaan pertama saya adalah kalian itu butuh nggak sih dengan AutoGate misalnya? Oh, ternyata eh, mayoritas 58% itu bilang nggak butuh. Karena seperti tadi yang di perairan, di perairan atau misalnya di darat misalnya, atau misalnya teman-teman yang volumenya itu tidak terlalu besar gitu. Kenapa kami harus ada AutoGate seperti itu? Nah, ini ada persepsi kebutuhan, itu kita bisa breakdown lagi. Jadi kita lihat berdasarkan jenis TPI, kalau yang di sebelah yang persepsi kebutuhan itu secara global dari 143 TPI yang kami survei, 58% bilang tidak. Nah, ini ada persepsi kebutuhan berdasarkan TPI-nya. Di situ kan kita bisa lihat, oh jadi Pak, yang dikasih AutoGate yang merasa butuh saja. Jangan semuanya dikasih AutoGate. Kalau misalnya semua tempat dikasih AutoGate yang merasa tidak butuh, ya misalnya jumlah pelintasnya terlalu sedikit misalnya, atau misalnya kayak tadi pemeliharaannya sangat susah, ya buat apa gitu. Itu ini contoh tampilan data dari hasil data olahan tadi. Next. Nah, dari seluruh tadi, survei tadi kami membuat dan kami mengolahnya, menampilkannya dalam bentuk chart, kami menampilkannya dalam bentuk table, ada sekian persen, berapa orang, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang mau kami capai ketika berbicara, ketika melakukan itu gitu. Itu cukup melelahkan, 3 tahap, nelponin TPI 143 itu sangat sangat menyita waktu, memakan pulsa juga dan lain-lain ya. Karena beberapa teman-teman tidak bisa dihubungi via WhatsApp misalnya, itu juga metode ini sangat berat gitu. Tapi yang karena yang mau kami capai, yang pertama ada keunikan bahwa BSK ataupun dan teman-teman juga nanti yang di Kanwil yang nanti juga akan mungkin melakukan tindakan yang sama, ada keunikan melalui data gathering, pengumpulan data dan analisis. Cuman kita yang melakukan pengumpulan data tersebut dan cuman kita yang melakukan analisis itu. Ketika itu hanya kita, itu akan membuat kita, nyambung yang kedua, posisi strategis kita akan meningkat, di mana kita yang memiliki datanya dan kita yang mengerti. Beberapa contohnya itu adalah setelah itu setiap kali misalnya kegiatan yang dari Lantas terkait TPI untuk menjelaskan data-data tadi, misalnya kemarin misalnya contohnya Kak Odo diundang untuk berusaha menjelaskan itu gitu. Itu menciptakan posisi strategis bahwa karena data kita yang pegang, kita yang ngumpulin, kita yang mengerti, stakeholder itu akan ya more or less akan bergantung dengan kita. Nah, itu yang dan kita pun jadi semakin berharga. Oleh sebab itu
uh, metode ini secara garis besar tujuan utamanya dua ini. Kita menciptakan posisi kita yang sebagai unik karena cuman kita yang bikin seperti ini, dan yang kedua strategis karena cuman kita yang bisa jelasin. Jadi maksud saya, tapi ini harus saya tekankan bahwa bukan cuma hanya metode survei. Setiap kajian, analisis atau penelitian atau apapun namanya itu sangat bergantung dengan jenis penelitian dan apa yang di jenis kajian dan apa yang dikaji. Kalau konteks survei, menurut saya pribadi akan sangat relevan kalau misalnya kita berbicara untuk kalau respondennya atau mereka yang terdampak itu secara tersebar di seluruh Indonesia. Satu, tersebar, dan kedua jumlahnya cukup banyak. Ya kalau misalnya kita berbicara misalnya UK satunya, kalau saya pikir seperti PAS dan imigrasi itu cocok karena mereka tersebar dan juga membutuhkan perhatian terhadap karakteristik yang berbeda di setiap geografis, di setiap wilayah, maka saya pikir metode survei ini akan cukup baik. Ya, tapi berbeda nanti kalau misalnya teman-teman memang ada kajian misalnya tentang misalnya tentang perlindungan HAM pada suku tertentu misalnya, ya kalau itu sangat spesifik, metode ini tidak bisa digunakan. Bukan tidak bisa sih, kurang relevan saja menurut saya. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kita buka diskusi atau ada masukan tadi, mungkin ada kalau ada teman-teman dari migrasi misalnya Anda merasakan kok datanya begitu gitu. Ya, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fedian telah memaparkan strategi pengambilan data melalui survei. Masih ada waktu sekitar 25 menit mungkin ya. Sebelum kita berdiskusi, mungkin Bapak Ambek atau Inti Pratama mau memberikan masukan atau saran terlebih dahulu. Dipersilahkan. Lanjut saja Pak Gun. Teman-teman di wilayah saja yang diberikan lebih dulu kesempatan untuk berdiskusi. Silakan Pak Gun. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di Kanwil. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Resign. Ada yang mau angkat tangan di Kanwil? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari mana Bapak? Kanwil DIY. Oh, dari DIY. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dan para inti Pratama pada strategi kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Manusia yang kami hormati. Terima kasih tentunya yang pertama apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada PSK yang secara periodik telah melakukan diskusi. Izin Bapak, suaranya terputus-putus Pak. Saya ulangi, kami pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PSK terkait dengan diselenggarakannya diskusi atau obrolan para hasil kajian dari PSK kepada kantor wilayah. Ini merupakan input dan masukan kepada kantor wilayah terkait hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh PSK. Jadi hari ini kita menyaksikan dan mendengarkan tentang hasil kajian telah dipaparkan oleh para analis kebijakan dari PSK terkait dengan
metode kajian yang dilakukan oleh BSK kepada objek kajiannya, yaitu ada 15 kantor imigrasi. Yang pertama tadi di paparan pertama mungkin kepada pemateri atau dari BSK, kami dengan terbentuknya BSK tentunya ini menjadi isu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyikapi isu-isu baik itu terkait secara internasional, nasional maupun regional. Nah, tadi disampaikan bahwa yang menjadi konsentrasi kita dengan dibentuknya BSK itu adalah strateginya. Ya, tadi dipaparkan oleh pemateri, ada strategis dan ada strategi. Kami mencoba menangkap kalau strategis itu artinya pasif sifatnya. Tapi ketika strategi, maka itu menjadi aktif. Sehingga kami di daerah ini menangkap bahwa isu-isu strategi tentunya ada isu strategi tentang kebijakan dan ada isu strategi pelayanan yang disampaikan atau yang menjadi konsentrasi daripada BSK. Nah, implementasinya untuk melakukan kajian-kajian yang tadi metodenya adalah melakukan survei. Surveinya tadi kami sepakat Bapak, ada survei tahap 1, tahap kedua, dan tahap ketiga yang diformalisikan. Ada studi komparatif ke lapangan, ada studi komparatif berdasarkan riset, dan interview yang telah dilakukan. Tetapi dalam paparan ini kami belum menemukan tentang metode-metode apa yang digunakan oleh para tenaga analis sehingga bisa ditemukan formulasi analis kebijakan yang bisa memilah tentang isu-isu strategi, karena mengingat di unit eselon 1 itu ada isu strategi pelayanan baik itu KI, keimigrasian maupun administrasi hukum umum, sementara BPAN dan hak asasi manusia maupun dari Dirjen PP itu adalah isu strateginya, isu strategi tentang regulasi dan kebijakan yang tentunya ini berimpact atau mempunyai influence terhadap kebijakan-kebijakan secara eksternal, baik nasional maupun regional. Barangkali itu yang kami memberikan respon terkait diskusi pada isu-isu para analis, pejabat analis di BSK. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari bidang HAM Kanwil DIY. Mas Fedian mau langsung menanggapi? Terima kasih Pak. Pertama mungkin kita clear dulu Pak. Pertama ketika bicara memang strategi dan strategis. Jadi ya kalau dari sisi linguistiknya sih strategi itu kata benda Pak. Strategis itu sifatnya. Makanya ketika tadi berbicara memang hal-hal yang sifatnya strategis, isu strategi itu pertama kata benda ya Pak, dan strategis itu kata sifat. Jadi hal-hal seperti tadi menggunakan definisi tadi bahwa strategi itu adalah hal untuk menciptakan posisi yang unik dan berharga, maka sesuatu yang sifatnya strategis itu adalah sesuatu yang sifatnya unik dan berharga, butuh perhatian, butuh alokasi, let's say sumber daya yang lebih, karena dia itu valuable, dia itu berharga. Seperti tadi Pak bilang, memang untuk memilah, kalau misalnya kita berbicara dalam konteks bahwa di pusat misalnya dan pelaksananya di wilayah, memang bahwa yang menentukan strategisnya itu harusnya adalah di pusat Pak, yang karena
karena pengambilan keputusan itu ada di pusat. Nah, yang teman-teman di Kanwil seperti tadi contoh yang saya berikan adalah bagaimana mensukseskan strateginya itu mensukseskan yang strateginya tadi, yang strategis tadi, bagaimana kebijakan yang sudah ditentukan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih unik, lebih berharga, yang dimana nanti ya seperti tadi akan ada banyak eh, resource dan lain-lain yang akan datang ketika misalnya posisinya menjadi lebih unik dan lebih berharga. Terkait tadi teknik Pak untuk memilih, saya memang kalau dalam konteks saat ini saya memang hanya mengambil satu metode saja. Contoh, saya tidak maksudnya memang tidak menyebutkan A, B, C. Ini salah satu contohnya. Teknik-teknik tadi kayak seperti tadi, teknik survei itu sebenarnya juga bisa ditentukan. Misalnya Bapak sebagai yang ada di pelaksana juga pasti berpikir kan, oh ini strategisnya ada 10 gitu, yang mana yang harus kita lakukan pertama gitu. Nah, survei tadi itu juga sebenarnya bisa dilakukan. Survei kan bisa sifat internal, Pak. Misalnya Bapak melakukan survei menurut teman-teman, misalnya dari segi waktu, mana sih yang paling visible itu bisa kita lakukan gitu. Atau mana dulu yang misalnya paling berat, misalnya, paling membutuhkan tenaga. Nah, dari situ eh, metode survei ini logiknya kita bisa aplikasikan tadi untuk memilih apa teknik memilih maksudnya isu atau yang lainnya. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi eh, di maksudnya bahan saya ini memang fokusnya pada logiknya dan saya mengambil contoh survei bahwa kalau memang banyak dalam artian banyak ada 10 nih isu strategis yang harus Bapak lakukan di daerah misalnya. Yaitu kita bisa melakukan survei terkait misalnya kerangka prioritas. Siapa sih yang paling prioritas, yang mana paling prioritas. Nah, prioritasnya itu sendiri bisa ya memang memilih yang disebut dengan prioritas itu sendiri apa ya itu memang satu bagian sendiri lagi Pak, memang indikator-indikatornya pemilihan indikator seperti saya deh tadi, karena saya pun tidak jelas indikatornya apa, jadi saya menanyakan dengan teman-teman di Kanim yang 5 awal tadi, jadi saya tahu kira-kira batasan indikatornya apa. Itu yang nanti saya tanyakan lagi ke secara garis besar. Jadi mungkin langkah pertama itu mengidentifikasi indikator tadi, bisa dengan yang sedikit dulu Pak. Bapak ya, misalnya dengan teman-teman berdiskusi, oh menentukan. Nah setelah itu baru kita lempar ke dalam konteks orang lebih banyak yang nanti ya udah pilihannya kamu setuju atau tidak setuju aja. Kalau nanti misalnya terlalu banyak terbuka lagi ya nanti tidak akan selesai. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin cukup Bapak yang dari Jogja. Ada lagi? Yang lain mungkin dari Kanwil yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan atau saran juga boleh? Dipersilakan. Mungkin belum kelihatan. Yang di ruangan mungkin ada yang mau bertanya? Yang di aula? Kalau kalau Ya, belum belum siap. kalau Siap. kalau belum ada mungkin sekaligus saya ngasih penjelasan ke teman-teman di wilayah ya. Untuk masukan juga untuk Pak Purwanto, Kabid Ham dari Jawa dari Jogja. Em, Mbak Yuni bisa nggak ditampilkan peran kantor wilayah terkait apa tugas BSK di wilayah? Ada nggak Yuni di situ, Fedian? Sedang mengambil datanya Pak. Lagi ke TU juga. Sebentar. Loh, kalau ke Theo, ikut aja di situ. Ada filenya kok di itu di. Kalau nggak Safira, Safira DL yang Renstra Pak. ada nggak? Diklat Pak. Yuni nggak ada nggak di situ? Kan kalau ikut ikut Zoom dia bisa dari komputer di share. Gini, Lagi disiapkan Pak dengan Mbak Yuni. ya oke kalau gitu silahkan yang lain dulu tanya. Baik. Silakan Pak Gun, yang lain teman-teman. Baik, sambil menunggu data yang sedang dipersiapkan, mungkin teman-teman yang ada di ruangan
Ada yang mau bertanya? Rekan-rekan mahasiswa dari Brawijaya ini mungkin ada yang mau ditanyakan juga? Tidak ada? Balik lagi ke Kanwil. Bapak Ibu yang ada di Kanwil dipersilakan. Eh, Kayaknya masih malu-malu nih yang di Kanwil masih. Baik, di ruangan masih ada. Satu, tolong disebutkan namanya, Mas. Tes, tes. Mau bertanya soal pro dan kontra tadi terkait survei. Dari tadi ada saya membaca juga soal daring, kontranya adalah kita tidak bisa mengobservasi behaviornya gitu. Kan itu dulu karena by phone. Apakah sekarang tidak berbeda karena kan kita bisa melihat wujudnya nih, apalagi by Zoom atau dengan video yang berbentuk yang lain yang bisa bahkan bisa melihat semua apa yang mereka kerjakan, bahkan mungkin bisa kayak Pak boleh tolong diarahkan misalnya ke tempat pelayanannya atau gimana segala macam kan bisa kita lihat gitu. Apa ada perbedaannya gitu? Eh, ya mungkin kalau sekarang bisa pakai Zoom gitu ya. Sebenarnya simpel sih, kalau Zoom kan juga terkadang kalau kita melakukan interview sendirian ya kita tidak tahu kondisi keseluruhan, yang kita tahu kan cuma sekotak itu saja kan. Makanya kita tidak tahu di bawah, maksudnya, dan juga gesturnya itu kan ya kita bicaranya gestur, gestur muka, gestur tubuh yang ya mungkin muka bisa gitu, tapi kan tidak, saya katakan bisa tapi mungkin tidak maksimal. Makanya terkadang penting juga kita ke daerah itu adalah untuk melihat eh, gestur tubuhnya, terus kerjanya lingkungan kerjanya itu seperti apa dan lain-lain. Maksud berarti dalam survei itu masuk juga ya datanya bahwa gestur sang yang apa itu dimasukkan juga dalam surveinya gitu dalam keterangan bahwa oh ya yang kami survei agak mencurigakan atau tidak jujur atau seperti ragu-ragu apa seperti itu. Iya, karena karena ada reliabilitas kan. Kita harus tahu data kita ini reliable atau tidak. Nah, dari observasi itu juga kita bisa menentukan apakah data ini bisa kita pakai atau tidak. Karena ya saya sendiri sih sudah pernah mengalami bahwa katanya oh aman kok, tidak ada masalah di sini gitu. Tapi enggak, ini di semua bersih gitu. Tapi misalnya contohnya kejadian itu terjadi di depan mata gitu. Atau di belakang ketika kami lagi survei itu misalnya kayak apa, ada ngendap-ngendap atau misalnya bisik-bisik ya seperti itu kan, loh ini benar nggak sih yang Bapak ini katakan gitu. Nah seperti itu kan nanti pas datanya kita bisa memilih kira-kira ini benar nggak sih, reliable, bisa kita pakai nggak sih di kajian kita. Karena ya tidak semua, misalnya kita ambil data 100 ya bisa jadi yang kita pakai cuma 30 karena tidak reliable kan, seperti itu. Cukup, Mas? Bisa? Baik, terima kasih. Ada lagi yang kembali lagi dari Kanwil mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ini data yang Bapak Ambek nanti mau disampaikan. Dipersilakan, Pak Kabadan. Baik, Em, baik. Mbak Yuni tolong di share screen supaya pertanyaannya bisa bisa terjawab yang dari Pak Purwanto. Mana Mbak Yuni? Share screen-nya nggak kelihatan? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, em, sebetulnya sebagaimana saya sampaikan di awal kegiatan BSK Cerdas, bahwa ini upaya yang kita lakukan ini adalah merupakan salah satu upaya penguatan, tidak hanya di BSK, tetapi juga di kantor wilayah.
karena tahun 2024 itu kantor wilayah itu akan melaksanakan kegiatan PSK di wilayah. Berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya, di wilayah itu akan hanya melakukan semacam sosialisasi dan diseminasi hasil kajian dari PSK. Nah, tetapi kalau di tahun 2024, Kanwil nanti akan melaksanakan kajian sendiri dan juga menyampaikan hasil kajiannya itu sendiri di dalam yang kita sebut sebagai forum diskusi kebijakan yang akan dilakukan oleh kantor wilayah. Nah, pemateri dari BSK sebetulnya itu lebih kepada bagaimana memberikan contoh untuk melaksanakan sebuah kajian. Karena pada waktu kita rakor di masalah yang dihadapi oleh kantor wilayah itu lebih kepada dapat melaksanakan kajian sesuai dengan kaidah keilmuan yang digunakan, terutama terkait dengan policy analysis atau analisis kebijakan. Jadi sebagai contoh misalnya hari ini Mas Fedian itu menyampaikan tentang salah satu kajian yang dilakukan oleh tim. Salah satu kajian yang dilakukan oleh tim. Bagaimana strategi dalam rangka menghasilkan kajian yang bisa digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, baik dalam rangka melakukan formulasi kebijakan, memperbaiki implementasi kebijakan, ataupun juga dalam rangka evaluasi dari kebijakan dari yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi kalau kita melihat di tahun 2024, Pak Purwanto, itu ada peran dari kantor wilayah dalam hal melakukan kajian implementasi kebijakan dan kajian evaluasi kebijakan terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh pusat. Nah, outputnya di kantor wilayah itu bisa berupa strategi. Nah, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa BSK itu output dari kegiatan itu adalah berupa strategi kebijakan. Apakah itu dalam tataran agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan. Nah, oleh karena itu, ketika nanti kantor wilayah melakukan kajian terkait dengan implementasi kebijakan terhadap salah satu kebijakan pusat, misalnya tadi kebijakan autogate, itu bisa dilakukan sendiri oleh kantor-kantor wilayah. Bagaimana strategi implementasi di wilayah-wilayah misalnya yang tidak mempunyai autogate sementara layanan keimigrasiannya tinggi. Itu bisa berupa strategi implementasi kebijakan terhadap kebijakan yang diterapkan di wilayahnya masing-masing. Nah, itu yang bisa yang mungkin unik. Jadi hanya ada di wilayah Kepri misalnya. Dia perlu strategi implementasi kebijakan terkait dengan autogate pada jalan-jalan tikus misalnya yang tersebar pada pulau-pulau di Riau. Nah, itu sebetulnya terkait dengan strategi implementasi. Hasilnya itu bisa kajian yang dilakukan oleh kantor wilayah untuk unit pusat itu menjadi bahan masukan terkait dengan implementasi kebijakan yang sudah diterapkan. Nah, untuk kantor wilayah sendiri itu bisa merumuskan hasilnya itu berupa strategi implementasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh kantor wilayah itu sendiri. Jadi berbeda sekali dengan tahun yang lalu. Begitu juga terkait dengan evaluasi kebijakan. Nah, kalau sebelumnya wilayah itu tidak ada kewenangan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan maupun analisis evaluasi kebijakan dari pusat, nah, tahun 2024 kantor wilayah punya kewenangan untuk melakukan kajian. Nah, oleh karena itu sebetulnya kegiatan ini adalah merupakan upaya untuk mempersiapkan juga teman-teman di kantor wilayah supaya mampu melakukan kajian sendiri. Nah, kami sampai dengan akhir tahun ini, setiap hari Rabu sangat berharap teman-teman di kantor wilayah itu bisa mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Sehingga kita mempunyai semacam forum diskusi untuk transfer knowledge. Supaya teman-teman ketika nanti melakukan kajian itu tidak kebingungan dengan model
atau pendekatan kajian yang akan digunakan oleh teman-teman di kantor wilayah. Itu yang tujuan yang pertama. Nah, tujuan lainnya adalah juga memenuhi hak dari teman-teman di kantor wilayah untuk memperoleh diklat minimal 20 jam. Nah, kalau teman-teman di kantor wilayah itu rajin mengikuti kegiatan BSK, tentu hak untuk memperoleh pembelajaran 20 jam selama 1 tahun itu bisa tercapai. Nah, itu ada dua manfaatnya, manfaat untuk BSK sendiri, manfaat untuk kantor wilayah, dan manfaat pribadi untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Karena itu kami merasa perlu setiap Rabu mengikut sertakan teman-teman di kantor wilayah, ya, menggugah kesadaran dari teman-teman di kantor wilayah juga untuk ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSK. Insya Allah kami akan konsisten dengan kegiatan itu. Nah, oleh karena itu ini barangkali memberikan jawaban kepada Pak Purwanto terkait kenapa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dan bagaimana juga nanti peran kantor wilayah terkait ini. Itu saja Pak Gun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di kantor wilayah terutama dan teman-teman di BSK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amba. Mungkin Mas Fedian mau ada tanggapan, silakan. Nambahin dikit Pak, baru kepikiran. Saya pikir tadi juga setelah saya pikir-pikir tadi kan memang data kita pun juga data sifatnya nasional ya kayak tadi. Nanti kalau teman-teman bisa di Kanwil membutuhkan data yang sifatnya ya tadi misalnya di provinsi di Kanwil saja gitu misalnya di Kaltim saja misalnya. Tentu kami pasti akan siap memberikan maksudnya membagi data tersebut, memberikan bantuan ketika misalnya melakukan analisis dan lain-lain. Dan saya pikir juga nanti akan jadi lebih bagus sih karena kami tim kan bikinnya secara nasional dan cuman hanya bisa memperlihatkan ya untuk dalam konteks penghematan waktu anggaran dan lain-lain memang yang anomali saja biasanya kami tunjukkan. Tapi kalau misalnya saya baru kepikiran ya oh ya sudah kalau misalnya nanti misalnya saya ngambil data skala nasional seperti tadi terus misalnya dalam konteks Bapak DIY misalnya yang DIY ini bisa dikembangkan lagi dengan data yang sama gitu tapi fokus dengan DIY-nya gitu saya pikir akan jauh lebih bagus Pak. Jadi ya dari segi anggaran juga lebih simpel, dari segi waktu juga lebih ya udah kami yang melakukan gitu nanti kita share toh data juga semua punya Kemenkumham. Mungkin seperti itu Pak. Pak Kaban, terima kasih. Izin Pak Moderator, Pak Kaban, ini sudah menangkap apa yang dipesankan atau disampaikan oleh Pak. Izin Pak, suaranya masih terputus-putus, Bapak yang dari Jogja. Pak Purwanto namanya Pak Gun, sambil kenalan Pak Gun. Siap Pak Pur, suaranya masih terputus-putus. Terima kasih Bapak Pak Kepala Badan maupun Pak Mendatuk maupun sumber bahwa kami dari Jogja sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, artinya bahwa kantor wilayah lebih banyak menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam mempertajam atau mengimplementasikan terkait dengan isu-isu pelayanan maupun isu-isu kebijakan yang ada. Mengingat Jogja ini untuk sektor budaya, Bapak, ini sedang juga di kantor imigrasi itu sudah ada program Kanim Prasojo, Pak, yang sudah dikembangkan mungkin nanti bisa digali lagi lebih intens lagi dan dikolaborasi dengan kami siap kantor wilayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh BSK. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Sekaligus saya nambahkan, Siap. bukan saja untuk Pak Purwanto. Jadi memang dalam waktu dekat kami akan menerbitkan semacam guidance ya Pak Pur untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah.
Dan tentu kami juga akan membuka semacam help desk di BSK yang nantinya itu bisa menjadi tempat untuk konsultasi dan bertanya terkait dengan kajian-kajian kebijakan yang dilakukan oleh kantor BEA. Nanti kami akan menunjuk PIC-nya sesuai dengan wilayahnya yang nanti akan terus berkonsultasi dengan teman-teman di wilayah itu terkait misalnya ketika akan membuat kajian kan harus membuat proposal. Nah, proposal ini nanti didiskusikan dengan teman-teman yang bertanggung jawab di help desk terkait dengan wilayah-wilayahnya. Jadi teman-teman di wilayah itu tidak akan dibiarkan sendiri juga. Jadi setiap kajian itu begitu nanti sudah didiskusikan akan mendapatkan approval atau persetujuan untuk dilakukan kajian, misalnya topik-topik yang menarik di wilayah. Itu saja tambahannya. Jadi untuk Mas Fedian juga siap-siap juga nanti akan mengampu beberapa wilayah memberikan konsultasi misalnya terkait bagaimana strategi membuat kuesioner dan sebagainya. Itu saya kira itu kebijakan ke depannya Pak Pur. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Ada lagi dari kantor wilayah yang mau bertanya, mungkin masih banyak hal-hal yang belum diketahui, mungkin masih penasaran. Dipersilakan dari kantor wilayah. Masih ada 5 menit lagi. Saya kira masih malu-malu nih hari ini. Mudah-mudahan di hari Rabu ke depan sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi yang terkait dengan BSK. Mungkin tidak ada lagi. Kita tutup Pak Ambak untuk menutup acara ini. Bapak dipersilakan. Sebetulnya nggak perlu ditutup lagi, Mas Gun aja nutup. Tapi saya melalui kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kantor wilayah dan BSK atas terselenggaranya kegiatan pagi hari ini. Saya berharap setiap minggu untuk teman-teman di sekretariat, teman-teman penyelenggara kegiatan BSK Cerdas, saya berharap tiap minggu mulai kemarin sebetulnya kita berharap ini link Zoom-nya selalu dikirimkan ke wilayah. Apakah terserah apakah mereka mau ikut atau tidak. Itu buat kita. Kalau ikut itu kita akan sangat senang sekali karena semakin banyak orang yang memahami tentang BSK dan bagaimana BSK itu bekerja. Dan juga teman-teman di UPT saya kira juga akan sangat bermanfaat. Jadi saya tetap berharap setiap minggu kita akan share selalu link Zoom-nya ke wilayah. Dan saya berharap teman-teman yang akan menyajikan nanti bersiap-siap untuk menyajikan dan mengkaitkan dengan substansi-substansi yang memang sudah merupakan kajian, dikaitkan dengan policy analisis ataupun juga siklus kebijakan sebagaimana telah ditetapkan oleh LAN. Demikian Pak Gun, penutupnya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Salam hormat saya untuk teman-teman dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Terima kasih kepada Mas Fedian sebagai pemapar di kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di kantor wilayah yang mengikuti acara BSK Cerdas ini dengan Zoom. Dan rekan-rekan yang mengikuti di aula BSK Hukum dan HAM lantai 8, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.